kalian bisa memanggil saya Kak Kiki. Saya akan membawakan materi tentang literasi IPS. Ini sudah pada ngantuk belum ya? Sudah. Lumayan ya ini ya. Ya, Belum, Matanya belum, sudah sudah. belum. Oke. Sudah. Ya. Oke, langsung kita bahas untuk materi literasi IPS. Nanti barangkali ada yang mau Ngopi. menjawab. Boleh nyalakan mikrofonnya, kita diskusi bareng-bareng gitu ya. Oke, Ya, langsung saja izin saya screen ya untuk materi saya. Sudah kelihatan? ya, Belum. Sudah. Ya, ada kelihatan. Sudah. Jadi ini ada yang mana di dalamnya berisi tentang macam-macam kebutuhan manusia. Nah, ini ada kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya, ada berdasarkan sifatnya, ada berdasarkan waktu, ada berdasarkan subjek. Kakak kasih tips ya, ketika ada soal literasi seperti ini, yang harus kalian baca itu adalah soalnya, pertanyaannya, maaf. Pertanyaannya itu pasti ya. Iya, toh. Jadi kalian jangan mengamati gambarnya terlebih dahulu gitu ya. Itu belakangan. Kalian baca dulu untuk pertanyaannya. Oke? Langsung ya, berdasarkan infografis di atas ya, jika Lisa memakai sunblock ketika ia berjemur di pantai, tindakan yang dilakukan Lisa tersebut merupakan contoh pemenuhan kebutuhan berdasarkan titik-titik. Nah, ketika kalian kesulitan dalam menjawab pertanyaan, baru kalian baca infografisnya, gitu ya. Nah, Jurus apa sih aku? di sini kan yang tadi kakak sudah katakan ya, ada macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama berdasarkan Emang intensitas. bolos kan diri. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada Lagi kebutuhan ngapain nih? tersier. Kebutuhan primer contohnya adalah Tapi aku sandang, pasir. pangan, dan papan. Kemudian kebutuhan sekunder itu ada meja, ada kursi, HP, televisi, dan koneksi internet. Kalau yang primer itu adalah kebutuhan yang benar-benar kita butuh, kita sangat membutuhkannya, bahkan kalau tidak kita lengkapi, itu kita tidak bisa hidup ya. Seperti kita butuh pakaian ya, kita Dikasih butuh makan, dan kita inspirasi. butuh tempat tinggal. Nah, itu kebutuhan primer. Kalau yang kebutuhan sekunder, itu sifatnya dia untuk menunjang kebutuhan primer. Jadi, misal kita butuh meja, kursi, HP, televisi, atau sekarang ini pasti butuh yang namanya koneksi internet. Nah, kemudian yang ketiga, berdasarkan intensitasnya ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu kebutuhan sebagai pelengkap. Kalau kalian mungkin punya dana lebih gitu ya, seperti mobil mewah, hmm. rumah mewah, kapal pesiar, motor sport yang mahal. Itu adalah kebutuhan tersier, yang mana tidak harus kita miliki. Ya. Kemudian kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya, itu macamnya ada dua. Ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu untuk badan kita, secara fisik. Kita ini butuh makan, kita butuh minum, kita butuh olahraga, dan obat jika kita sedang sakit. Kemudian ada kebutuhan rohani, itu berkaitan dengan mental atau kejiwaan kita. Seperti ketenangan, keamanan, bahkan juga kesehatan mental. Itu berdasarkan sifatnya. Kemudian berdasarkan waktu, ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang ini contohnya adalah kita butuh payung saat terjadi hujan. Atau kalau untuk kebutuhan masa depan ya, di waktu masa depan gitu ya, kita menabung untuk agenda liburan misalnya. Jadi itu kita persiapkan dari sekarang yang mana butuhnya itu kita tuh besok-besok gitu loh, nggak harus sekarang gitu ya. Itu adalah berdasarkan waktu, yaitu kebutuhan masa depan. Kemudian berdasarkan subjek, ini ya, pelakunya gitu ya, ada individu dan juga ada masa depan gitu ya. Jadi contohnya untuk alat tulis, untuk masa depan adanya jalan raya dan juga rumah sakit. Jadi yang apabila terjadi suatu saat gitu ya.
Oke, ini adalah macam-macam ini adalah infografis tentang macam-macam kebutuhan manusia. Nah, kira-kira sesuai pertanyaan ini, berdasarkan infografis, jika Lisa memakai sunblock ketika ia berjemur di pantai, tindakan yang dilakukan Lisa tersebut merupakan contoh pemenuhan kebutuhan berdasarkan apa? Apakah intensitasnya, apakah sifatnya, apakah waktunya, atau subjeknya? Kira-kira apa nih jawabannya? Ada yang bisa menjawab? Tuh, gak ada suaranya nih. Oke, jadi Waktu, ini waktu, sama halnya waktu. dengan ini nih, kebutuhan. Oh iya, oke, sip. Ya, betul sekali. Jawabannya kebutuhan berdasarkan waktu. Yang sekarang atau yang masa depan? Sekarang, Sekarang. Sekarang ya. Sekarang. Ya, nih. Jadi di sini dituliskan jika Lisa memakai sunblock ketika ia berjemur di pantai. Ada kata ketika. Berarti dia pakainya sunblock ini berdasarkan waktunya, waktunya ketika, berarti saat itu juga atau Sekarang. sekarang, gitu ya. Sekarang. Iya, ini jawabannya adalah berdasarkan waktu. Waktu. Oke, kita lanjut. Pertanyaan yang kedua. Di sini ada stimulus ya, jadi ada artikel. Nah, seperti biasa kita baca dulu pertanyaannya. Berdasarkan informasi di atas, pengaruh interaksi antar ruang kerjasama internasional WHO adalah, ada yang tahu WHO itu apa? World Health Organization. Iya, di bidang apa itu? Di bidang Kesehatan. Kesehatan. kesehatan, betul. Ya, Kesehatan. kita baca dulu yuk opsinya yuk. Sebelum kita baca pertanyaan, apa namanya nih, stimulusnya, kita bisa nggak menjawabnya? Oke, apakah yang bau-bau kesehatan gitu ya, yang mana gitu ya? Apakah yang A, peluang penanaman modal meningkat? Ya nggak? Enggak. Bukan ya, Enggak. ini di bidang apa ini? Kan. Yang Kan. Ekonomi. ekonomi, ya. Kemudian yang B, taraf kesehatan penduduk dunia meningkat. Tentang Eh, kesehatan nggak nih? iya. Kesehatan. Iya, Kesehatan. bisa jadi ini Bisa yang B. jadi. Kemudian yang C, sektor pariwisata mengalami perkembangan. Kan. Bukan. Kan Kan. ya, ini pariwisata di bidang pariwisata gitu ya, atau ekonomi juga bisa. Terus yang D, teknologi bidang kesehatan makin berkembang. Iya. Iya. Bisa jadi. Ya. Berarti jawabannya kalau nggak B, D gitu ya. Ya. Iya. Ya. Oh, stimulusnya. Simaklah informasi berikut. WHO dan para mitranya berkomitmen mempercepat pengembangan vaksin COVID-19 sambil mempertahankan standar-standar keamanan tertinggi. Di masa lalu, vaksin dikembangkan melalui serangkaian langkah yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Saat ini, dengan mendesaknya kebutuhan akan suatu vaksin COVID-19, investasi keuangan dan kolaborasi ilmiah yang belum pernah ada sebelumnya menimbulkan perubahan-perubahan dalam pengembangan vaksin. Perubahan ini berarti bahwa beberapa langkah di dalam proses penelitian dan pengembangan dilakukan secara paralel sambil mempertahankan standar-standar klinis dan keamanan yang ketat. Sebagai contoh, beberapa uji klinis mengevaluasi beberapa vaksin secara bersamaan. Namun, hal ini tidak membuat penelitian menjadi kurang ketat. Kira-kira jawabannya cocok yang mana nih? Apa yang B, apa yang D? Kayaknya sih D ya. Oke, D, kita cari keywordnya. Oke, di sini ada pengembangan vaksin nih, ya. Pengembangan vaksin. Kemudian adanya ini juga nih. Perubahan ini berarti bahwa beberapa langkah di dalam proses penelitian dan dikembangkan secara paralel. Sekali lagi dia membahas tentang pengembangan, gitu ya. Nah, coba yang mana yang pengembangan ini? Iya, betul sekali ya. Jawabannya adalah yang D. D. iya.
Jadi dicari keyword-keywordnya gitu ya, biar kalian itu bisa memudahkan kalian untuk menjawab gitu ya. Oke, Ya. kita lanjut ke soal nomor 3. Oh, Nah, ah, seperti biasa nih, kita baca dulu pertanyaannya. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar adalah, oh yang diminta yang benar, otomatis harus berdasarkan dengan ini bacaannya. Berarti kita baca dulu bacaannya, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, pernyataan ini yang benar adalah atau kesimpulan gitu ya, atau bagaimana tingkat tingkat misal ada grafik gitu ya, ada gambar, itu kita harus lihat dulu apa namanya stimulusnya. Ini namanya stimulus nih bacaannya ini. Atau mungkin nanti ada gambar. Berarti kalau pertanyaannya mengarah ke situ, berarti kita harus baca dari atas. Gitu ya. ya, Kecuali tadi kalau ini kan kita bisa mengeliminasi ya soal nomor 2 ya. Tapi soal nomor 3 ini yang diminta adalah yang benar. Yang benar berdasarkan ini nih bacaannya. Kira-kira yang mana nih? Jepang adalah negara dengan komoditas utama produksi barang elektronik dan kendaraan bermotor yang pasarannya sudah merambah ke berbagai penjuru dunia. Tidak heran jika pendapatan per kapita penduduk Jepang pada tahun 2016 tertinggi di Asia dan mendapatkan julukan macan Asia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna produk elektronik dan kendaraan bermotor dari Jepang. Meskipun komoditas utama berupa produksi barang elektronik dan kendaraan bermotor, Jepang mengimpor biji besi dan minyak mentah dari Indonesia. Jepang juga mengusahakan pertanian dan perikanan dengan teknologi maju. Keuletan penduduk Jepang menjadi salah satu penyebab kemajuan negara ini. Berarti berdasarkan pernyataan, kira-kira yang benar mana nih? Nomor 1. Kondisi geografis Jepang tidak mendukung pengembangan sektor pertanian. Benar nggak ya? ya, Hmm. tidak, Tidak ya. Di sini ada ini nih. Jepang mengimpor maaf, bukan yang ini. Jepang juga mengusahakan pertanian perikanan dengan teknologi maju. Jadi mungkin di Jepang itu dilihat dari potensinya mungkin sudah ada tapi kurang dikembangkan. Nah, tapi dia akhirnya mengembangkan dengan menggunakan teknologi maju. Berarti artinya pernyataan yang pertama ini adalah salah, gitu Ya. ya. ya, Oke. Berarti kalau pernyataan yang pertama salah di pilihan ganda ini ada 3 nih. Berarti otomatis yang benar adalah pernyataan nomor 2, dua, 3 dan Empat. 4. empat, di, Iya, yang D ya. Coba kita buktikan yuk. Jepang tidak memiliki kekayaan bahan tambang yang cukup sebagai bahan baku industri. Betul ya? Ini dibuktikan bahwa ya, betul. Jepang itu mengimpor Mengimpor biji biji besi besi dan minyak mentah dari Indonesia. Indonesia. Ini dibuktikan dari pernyataan itu tuh. Kemudian yang ketiga, Jepang memprioritaskan perekonomian pada sektor industri. Bener nggak? Bener ya? Benar, Dari mana nih? Ini dilihatnya dari mana nih? Ini nih. Komoditas utama berupa produksi barang elektronik dan kendaraan bermotor. Berarti kan ini industri ya? ya, Eh, tuh. Terus yang keempat, masyarakat Jepang memiliki etos kerja yang tinggi. Pernyataan yang mana nih? Ini nih, dia apa namanya masyarakatnya memiliki etos kerja yang tinggi, dibuktikan dari kalimat terakhir. kedaulatan penduduk Keuletan Jepang. penduduk Jepang menjadi salah satu penyebab kemajuan negara Ini, ini. Oke, fix jawabannya adalah 2, ini, 3, dan 4. Sama sini ada pertanyaan. Tidak ya? Aman ya? ya, ya, Oke. Kita lanjut pertanyaan nomor 4. Bacalah teks tentang suku Baduy berikut. Pertanyaannya adalah, berdasarkan teks di atas, oh berarti kita harus baca dulu. Kita berdasarkan teks di atas berarti kita harus baca dulu nih. Kita baca yuk. Di Provinsi Banten terdapat suku Baduy.
Suku Baduy Dalam merupakan suku asli Sunda Banten yang masih menjaga tradisi anti-modernisasi, baik cara berpakaian maupun pola hidup lainnya. Suku Baduy Rawayan tinggal di kawasan cagar budaya Pegunungan Kendeng seluas 5.101,85 hektar di daerah Kanekes, Kecamatan Lewidarmar, Kabupaten Lebak. Perkampungan masyarakat Baduy umumnya terletak di daerah aliran Sungai Ciujung di Pegunungan Kendeng. Daerah ini dikenal sebagai wilayah tanah titipan dari nenek moyang yang harus dipelihara dan dijaga baik-baik, tidak boleh dirusak. Nah, kira-kira berdasarkan teks di atas, penyebab lambatnya proses perubahan sosial budaya pada suku Baduy adalah berarti apa namanya sos apa namanya di Baduy itu perubahan sosial budayanya itu terjadi sangat lambat atau bahkan mungkin apa namanya tidak terjadi perubahan sama sekali gitu ya. Nah, kira-kira karena apa nih sebabnya? Apakah yang A karena kontak dengan budaya lain? Gimana? Oh, C. Oh ya, ya, yang A ini tidak tepat ya, nggak yuk, salah ya. Karena yuk, kalau apa suatu suku itu melakukan kontak dengan budaya lain, justru dia akan mempercepat proses perubahan sosial, gitu ya. yuk, Oke, terus yang B, sikap masyarakat yang individualisme. Di situ dinyatakan gitu nggak sih? Enggak kan ya? Enggak. Sikap Enggak. masyarakat yuk, suku Baduy itu bukan individualisme ya, melainkan mereka adalah paguyuban gitu. Jadi semua di suku Baduy itu saling kenal, gotong royongnya masih kental. Bahkan sistem kekerabatannya juga banyak apa namanya masih saling terhubung gitu ya. Berarti justru mereka merupakan masyarakat yang sangat berjiwa sosial, bukan individu gitu ya. Nomor yang B juga salah. Terus yang C, adat kebiasaan yang telah mengakar. Bisa jadi ini jawabannya? Bisa Betul jadi. nggak? Iya, bisa jadi ya. ya Coba bisa kita jadi. lihat dulu yang D. Ada Rasa takut perasaan. terjadi kegoyahan integritas. Ini kurang cocok ya, karena di sini tidak membahas tentang ini nih. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. C, C. Oke. Ada yang pernah ke Baduy nggak? nggak pernah. Oh, nggak pernah. Saya ceritakan sedikit nih tentang suku Baduy. Jadi, Ya, boleh. suku Baduy Ya, ya, itu ya, 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 ya. ya, ada suku Baduy dalam dan suku Baduy luar ya. Ya, Nah, yang dibahas di Ya, sini adalah suku Baduy ya, dalam, yang mana mereka itu sifatnya sangat tertutup artinya dia juga masih menjaga tradisi anti modernisasi nih. Beda dengan suku Baduy luar ya. Suku Baduy luar itu penduduknya atau masyarakatnya itu sudah berinteraksi dengan suku lain yang ada di sekitarnya, ya. Jadi ya, udah itu aja sih ya tentang suku Baduy gitu ya. Kita ya. lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar nih. Nah, pertanyaannya, beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi pencemaran lingkungan seperti pada gambar, kecuali, kecuali berarti yang tidak pas yang ada di gambar ini. Apakah yang A, mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan? Ini benar nggak? benar. Benar. Di Nah, sini tuh gambar apa sih ini sih? kali, sungai, Sungai. 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 Sungai tercemar. Sungainya kenapa? Tercemar, tercemar. Sungainya Ya, kena sungainya limbah. tercemar limbah Nah, ya. limbah. Iya, sungainya ini kan apa tercemar limbah. Jadinya lingkungannya itu tercemar oleh limbah. Nah, berarti dengan mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan itu adalah apa itu pernyataan yang benar gitu ya. Benar. Ya, Upaya yang benar untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Tapi yang diminta di soal ini adalah kecuali. kecuali ya. Oke, Hmm. berarti yang A ini tidak dipilih gitu ya. Ya, Terus yang menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan pemukiman penduduk. Cocok nggak untuk gambar ini? Cocok. Cocok ya, di sini kan ada industri nih, ini daerah ya, industri. Ya, jadi
apa namanya udah ada kalau ada daerah industri ada pemukiman penduduk itu akan menambah banyak yang namanya limbah gitu ya. Nah, berarti oh apa namanya upaya yang B ini juga benar ya. Sekali lagi pertanyaannya adalah kecuali, berarti jangan dipilih yang B. Kemudian yang C, melakukan reboisasi dan penghijauan. Kira-kira benar nggak? Reboisasi atau penghijauan. Kalau ini gambarnya seperti ini, kira-kira cocok nggak kalau penghijauan itu apa namanya reboisasi itu kan penanaman pohon ya. Ya, Kalau di sini Ya, ditanamin pohon-pohon itu cocok nggak? enggak. enggak. Ya, Kurang. Ya, cocoknya di mana? di Daerah, hutan. Hutan. iya, di Hutan. pegunungan, daerah yang sering terjadi Longsor. Masa longsor. Daerah yang sering terjadi longsor itu artinya dia tuh butuh pohon untuk apa? Menahan menahan tanah. menahan longsor supaya tanahnya tidak runtuh ke bawah Ya, gitu ya. ya. Berarti yang kecualinya ya C ya. C. Jawabannya Jawabannya C. C. Oke, coba lihat yang D yuk. Memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan. Ini pas ya sama gambar ya. Ya, Ya, Jangan dipilih. sesuai dengan Oke. gambar. Ya, yang C. Kita lanjut ke soal nomor 6. Sini ada kurva nih. kurva. Kurva tentang laju pertumbuhan PDB tahunan, gitu ya. Berdasarkan data grafis di atas, manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah pendapatan nasional itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Pendapatan? Jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam periode waktu tertentu. Iya, betul sekali lengkap ya. Jadi pendapatan suatu negara, pendapatan suatu negara gitu ya, itu adalah Mantap. pendapatan nasional. Nah, di sini ada laju pertumbuhan PDB tahunan ya dari tahun 2011, 2012, 2013 sampai dengan 2018. Ini ada angkanya nih, ada kurvanya. 2011 sebanyak 6,17, 2012 itu sebanyak 6,03 dan seterusnya gitu ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak manfaat perhitungan pendapatan nasional tuh untuk apa aja? Sebutin dulu. Ada yang tahu nggak? Hmm, Nggak ada yang tahu nih. Jadi manfaat perhitungan pendapatan nasional itu yang pertama manfaatnya adalah ini nih, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Saya tandai pakai apa namanya biru ya. Ini manfaat yang pertama untuk membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Jadi kalau jawabannya yang benar ini, otomatis di pertanyaannya dia ada dua negara ya, Ya, atau lebih, yang mana negara itu dibandingkan, bagaimana sih pendapatan nasionalnya, kayak gitu ya. Cocok nggak untuk gambar di atas? cocok. cocok. Kurang. Kurang. Lah ini kan laju pertumbuhan PDB tahunan nih, berarti ini hanya dalam satu negara, ya kan? Ya, Ya, Berarti ya. antar negara di sini berarti yang A ini tidak cocok ya? Tidak tepat. Iya, Ya. coba ada manfaat yang kedua. Manfaat dari perhitungan pendapatan nasional itu adalah mengetahui struktur perekonomian suatu negara atau daerah. Ini manfaat yang kedua. Jadi, bagaimana soalnya kira-kira ketika jawabannya yang benar adalah mengetahui struktur perekonomian suatu negara? Contohnya soal, kalau jawabannya ini, itu adalah penghasilan pendapatan nasional suatu negara itu didapat dari mana, 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 mana. Artinya itu adalah strukturnya. Oh, berarti tubuhnya si pendapatan nasional itu dia dari ini. Itu ya disebutin semua. Kira-kira cocok nggak kalau digambar ini? Misal pendapatan nasional suatu negara itu didapat dari eh, apa namanya penjualan padi, kemudian penjualan jagung dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu adalah berarti itu mengetahui di sini hanya menunjukkan angkanya aja ya, angkanya dari tahun ke tahun. Berarti opsi yang B ini juga kurang kurang tepat. Kurang tepat. tepat. Kurang tepat. Oke.
Yang C ini dia bukan ya, ini bukan manfaat. Manfaatnya dari yang terakhir yaitu mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Ini juga manfaat dari penghitungan pendapatan nasional. Jadi kita bisa melihat bagaimana sih perkembangan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun. Cocok Cocok. nggak Cocok. untuk gambar di atas? Iya, Cocok. karena di sini tertulis ya. Ini pendapatan nasional berapa sih? Oh, ini 6,17 di tahun 2011, 6,03 di tahun 2012. Berarti cocok banget nih sampai 2018 gitu ya untuk Ya, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. 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 Oke, jawabannya adalah yang D. Kalau misal pertanyaannya saya ganti, kalau misal ada gambar nih, di tahun berapa pendapatan nasional suatu negara mengalami angka terendah? Jawabannya yang mana? 2015. 2015. Iya, 2015. Betul sekali. Di tahun berapa sampai tahun berapa pendapatan nasional suatu negara mengalami kenaikan? 2000 2011 sampai 2015 2012. Kenaikan, kenaikan. sampai 2018. 2016 sampai 2018. 18. Iya, dari 2016 sampai 2018. Kenapa Kenaikan mulainya itu. 2016? Karena ini nih kita lihat angkanya nih. Kalau yang 15 kan 4,8 ya. Ya, Ke 503 kan naik ya. Oh, berarti ini mulai kenaikannya di sini nih. Karena sebelum angka 2015 ini dia turun. Eh, apa namanya? Dari 2014 ke 2015 itu turun. turun. Ya, berarti mulai naiknya itu di tahun 2016. 16. Oke, bisa ya. Nanti kalau Ya, kalian disuruh menyimpulkan, apa sih kesimpulan dari grafik pada gambar? Kesimpulannya ini gimana berarti? Kesimpulannya gimana? Pendapatan nasional suatu wilayah belum Stabil. stabil. Iya, belum stabil. Karena di sini kadang turun, kemudian naik lagi gitu ya. Itu artinya ya, belum Ya. stabil. Kalau Iya. stabil tuh dia lurus grafiknya. Ya, oke. Bisa ya? Kita ya. lanjut yuk ke soal nomor 7. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibedakan menjadi mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Manakah yang termasuk contoh-contoh mobilitas sosial seperti gambar di atas? Ada yang tahu nggak mobilitas sosial vertikal itu yang bagaimana? Mobilitas sosial horizontal itu yang bagaimana? Kalau yang vertikal itu yang gimana? Mengalami kenaikan dan penurunan. Iya, betul sekali. Jadi mobilitas sosial yang vertikal itu artinya dia mobilitas sosial yang bisa mengalami kenaikan, bisa yang mengalami Hmm. penurunan. Jadi dari segi sosialnya ya, misal kenaikan jabatan atau penurunan jabatan itu masuk ke mobilitas sosial vertikal. Vertikal. Kalau yang horizontal gimana? Posisi seseorang ke posisi yang sederajat dalam struktur Iya, sosial. iya betul. Jadi sederajat atau setara ya, Setara. horizontal. Misal saya, Kak Dini, itu bekerja sebagai pom. Kemudian dia pindah ke Man Ica Pekalongan. Sama saja menjadi guru. Itu berarti mobilitas sosial Horizontal. Horizontal. karena masih masih kerjanya sebagai guru gitu ya. Masih Nah, guru. kalau pertanyaannya ini nih, yang sesuai dengan gambar di atas, artinya ini mobilitas sosial vertikal apa horizontal ya? Vertikal. Vertikal. Kita lihat jawabannya yang mana nih kira-kira? Apakah yang A, seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik, kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian? Benar, salah? Bisa, Bisa jadi. bisa Bisa jadi. jadi ya. Soalnya di gambarnya ini mobilitas vertikal. Vertikalnya
naik naik. nih. Jadi tadinya dia hanya seorang karyawan karena prestasinya bagus, kemudian dia naik Kepala menjadi bagian. kepala bagian. Berarti ini bisa jadi jawabannya yang benar yang A. Kita lihat dulu yang B yuk. Seorang siswa yang sebelumnya bersekolah di sekolah negeri 1 pindah ke sekolah negeri 5 agar lebih dekat dengan rumahnya. Ini mobilitas sosial apa? Horizontal. 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 Dia pindah sekolah yang mana sama-sama menjadi siswa gitu kan Sama-sama ya? jadi siswa. Berarti ini horizontal, berarti bukan jawabannya. Yang C, Ibu Desi karena ingin mengikuti suaminya tinggal di Jerman, ia mem mahasiswa orang mau shopping ke warga negaraan menjadi warga negara Jerman. Horizontal. Horizontal. Mobilitas sosial apa Horizontal. nih? Bukan Horizontal negara. juga, pindah negara dari misal dari Indonesia ke Jerman, di Indonesia dia sebagai warga negara, di Jerman Negara. juga sebagai Negara. warga negara gitu kan ya? Iya, itu setara, horizontal. Yang D, karena bangkrut, perusahaan angin rebut tidak sanggup lagi menggaji karyawannya, sehingga para karyawannya mengalami pemecatan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK, sehingga mereka pun kehilangan pekerjaannya atau menganggur. Ini Vertikal. mobilitas apa? Vertikal. Vertikal menurun. Menurun. Vertikal Iya, menurun. betul sekali, vertikal menurun. Berarti yang benar jawabannya adalah yang A. Ya. Jawaban A. A. Oke, itu ya. Kita lanjut yuk. Ya. Kalau nomor 8. 8. Ya, jadi di sini ada peta sebaran pengguna internet. Ya, dia menunjukkan persentasenya. Di Sumatera ada 22,1%, di Jawa ada 56,4%, di Bali dan Nusa Tenggara ada 5,2%, di Kalimantan ada 6,3%, di Sulawesi ada 7,0%, di Maluku Papua ada 3%. Nah, berdasarkan peta di atas, pernyataan yang benar adalah apakah A, penduduk Pulau Jawa paling padat? Bener nggak? Bisa jadi. Penduduk Pulau Jawa paling padat. Ingat, ini adalah peta sebaran pengguna internet, Oh, bukan Bukan. peta jumlah penduduk ya. oh ya. Iya, berarti yang A ini Salah. 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 Jangan dipilih ya. Apakah yang B? Seluruh wilayah Indonesia sudah terjangkau internet. Jadi maksudnya persentase ini adalah jadi karena belum rata nih, sebarannya belum rata. Di Rata. Sumatera itu masih 22,1%. Artinya mungkin di daerah Aceh sudah ada internet, tapi di daerah Sumatera Selatan mungkin belum kayak gitu loh. Nah, apakah seluruh wilayah Indonesia sudah terjangkau internet? Belum. 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 Belum, berarti bukan jawaban juga ya yang B ya. Ya. Oke, kita lihat yang C. Wilayah Indonesia bagian timur perlu peningkatan penggunaan internet. Benar nggak? Ini lebih ke kesimpulan sih ya. Jadi wilayah Indonesia ini perlu peningkatan pengguna internet karena memang wilayah timur ini dia paling rendah gitu ya. Iya. Jadi yang diminta ini yang benar sesuai dengan gambar. Apa aja apa yang dia nih? Lebih dari setengah pengguna internet Indonesia berada di Pulau Jawa. Yang tepat yang Benar. mana kira-kira? D. Jawa. D. Di Iya, yang Jawa. D. lima. Sini ada persentase, ya kan? Ya. Kalau ada Ya. persentase, berarti lebih cocok yang ini nih. Pulau Lebih Jawa. dari setengah pengguna Ya, internet C. Indonesia. Pulau Jawa. 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 Pulau Di Pulau Jawa. Jawa berapa nih? 56,4%. 4%. Artinya dia lebih dari setengah ya. Jawa. Jawa. Iya, jawabannya Jawa yang mendunia. D. Oh iya, Jawa Indonesia. Kayak gitu ya. Oke, kita lihat yuk soal berikutnya. Nomor 9. Terjadinya interaksi, oh baca soalnya dulu nih. Berdasarkan contoh tersebut, dampak positif interaksi antar negara adalah, oh berarti ini ada contohnya di atas, kita baca dulu ya. Terjadinya interaksi antar negara, baik itu interaksi kerjasama bilateral, regional, maupun internasional, memunculkan banyak dampak positif maupun negatif. Salah satu contohnya adalah hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Jerman.
Indonesia dapat memperoleh alat elektronik canggih dari Jerman, sedangkan Jerman dapat memperoleh bahan mentah berupa kelapa sawit dari Indonesia. Jadi mereka melakukan interaksi antara Jerman sama Indonesia. Karena Jerman ini nggak punya yang namanya apa nih bahan mentah gitu ya, kayak kelapa sawit. Kelapa sawit. Dia butuh Indonesia untuk melengkapi kebutuhannya. Sedangkan Indonesia itu dia nggak punya alat elektronik yang canggih. Dia butuh Jerman karena Jerman punya elektronik yang canggih. Artinya, berdasarkan contoh tersebut, dampak positif interaksi antar negara yang mana nih? Apakah yang A, terjadinya alih teknologi? Kira-kira bener nggak? Salah. Salah. Salah Salah. ya. Ah, Apakah yang B, memperkuat posisi dan daya tawar Indonesia? Salah. Hmm? Salah. Salah ya. Apakah yang C, ah. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat? Bisa jadi. Yang tepat nih, sesuai dengan bacaan. Apakah yang D, negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi dalam negeri? Lebih tepat Betul. yang mana? D. D. Ya, D. D. iya Lebih yang tepat. D. Tadi sudah kakak ceritakan ya. Jadi Jepang itu, sorry, Jerman itu nggak punya bahan mentah berupa kelapa sawit. Dapatnya dari Indonesia, ya. Jadi Ya, dalam negerinya itu nggak ada bahan mentah, gitu ya. Dia dapat dari luar negeri. Sedangkan Indonesia juga nih, dia nggak punya alat elektronik yang canggih. Di dalam negerinya nggak ada. Dia ekspor dari Jerman. Berarti dengan adanya interaksi antar negara, itu negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi dalam negeri. Gitu ya. Oke, Ya. kita lanjut ya. yuk. Iya. Soal 10. Benua Asia dengan julukan benua kuning merupakan salah satu dari 6 benua di bumi yang berpenghuni. Benua Asia dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tengah. Wilayahnya berbatasan dengan Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Selat Bering, Laut Tengah, Laut Merah, Laut Arktik, dan Pegunungan Ural. Luas wilayah benua Asia kurang lebih sekitar 44,58 juta kilometer persegi. Negara dengan populasi jumlah penduduk terbanyak di Asia adalah Cina. Oh ya, sekarang ini negara dengan populasi terbanyak di Asia bukan Cina lagi ya. Tapi India. apa? Ada yang tahu nggak? India. 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 Good. Iya, betul. Jawabannya India ya. Kalau yang terbanyak itu ya. Berarti ini mungkin artikel ini dia tahun sebelum tahun 2024 lah ya. Masih yang lama gitu ya. Oke. Dari bacaan di sini, penyebab jumlah penduduk Asia itu besar berkaitan erat dengan apa nih kira-kira nih? Apakah yang A, letak astronomis dan kesuburan tanah? Hmm. Ya enggak? Di situ dibahas nggak tentang letak astronomis dan kesuburan tanahnya? Tidak. Enggak. Letak Tidak. astronomis nggak dibahas ya. Kalau Ya. kesuburan tanah mungkin kalian bisa ngambil dari ini nih. Jadi ada pegunungan Ural, otomatis karena ada apa namanya tanah vulkan itu tanahnya jadi subur gitu ya. Ya. Tapi letak astronomis nggak dibahas di sini ya. Berarti bukan jawabannya bukan yang A. A. Yang B mungkin luas dan kekayaan sumber daya alam. Bisa jadi. Bisa jadi Bisa ya, jadi. luasnya di sini dibahas nih. Benua Asia, luasnya itu gede ya, dia paling luas nih, empat puluh empat koma Paling lima luas. delapan juta. Ini bener ya. Kalau kekayaan sumber daya alam dibahas nggak di situ? Hmm. Tidak. Di- Dibahas nih, karena Bahas. wilayahnya ini berbatasan dengan samudra, kemudian ada selat, ada pegunungan. Nah, dengan adanya pegunungan Ural ini, dia daerahnya menjadi kaya kan sumber Iya. dayanya. Banyak ditemukan tambang gitu ya. Ada Ya. emas, perak, dan Iya. lain Ya. sebagainya. Walaupun secara tersirat gitu ya di sini ya. Berarti Ya. jawabannya bisa mungkin jawabannya yang B ya. Ya. Kita lihat dulu yang C Ya. yuk. Penguasaan teknologi dan keadaan alam. Penguasaan teknologi di sini dibahas nggak? Enggak. Enggak. Tidak ya. Enggak. Keadaan alamnya dibahas? Enggak.
Bos. Bahas kalau keadaan Hmm, alam yang nggak dibahas yang penguasaan teknologinya. Coba yang D, kondisi fisik perkembangan ilmu pengetahuan. Dibahas nggak tentang perkembangan ilmu pengetahuan? tidak. Tidak juga. Berarti tips ya. Jawabannya adalah yang B. B. Hmm, B. B. Bebek. Oke. Kita lanjut. Soal Oh, nomor 11. Jadi di sini ada infografis coba ya. gue. Bung Tomo. Perhatikan infografis berikut untuk menjawab soal nomor 11 dan 12. Ini tentang Bung Tomo ya. Kita baca dulu pertanyaannya. Berdasarkan infografis di atas, nilai perjuangan Bung Tomo yang relevan dengan kehidupan sehari-hari adalah yang mana kira-kira? Berarti dibaca dulu ya. Mengenal Bung Tomo. Sutomo atau Bung Tomo lahir di Surabaya 3 Oktober 1920. Ia adalah pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara NICA yang berhasil dengan pertempuran 10 November 1945. Pada pertempuran tersebut, pejuang sekaligus tokoh jurnalis asal Surabaya ini berhasil mengobarkan semangat juang rakyat Indonesia dengan semboyan merdeka atau mati. Di mana peristiwa tersebut hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ia meninggal di Padang Arafah ketika sedang menunaikan ibadah haji Arab Saudi ya. Tanggal 7 Oktober 1981 pada umur 61 tahun ketika sedang menunaikan ibadah haji. Berbeda dengan tradisi untuk memakamkan para jemaah haji yang meninggal dalam ziarah ke Tanah Suci, jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan kembali ke tanah air, dan dimakamkan bukan di sebuah taman makam pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya. Berarti nilai-nilai perjuangannya kira-kira apa nih? Nilai-nilai perjuangannya Bung Tomo itu apa? Kalau udah dibacaan dulu nih dari infografis, di sini udah ada nih. Dia mampu membangkitkan semangat rakyat ya. Wah, Dia mampu mengobarkan semangat juang udah rakyat. nggodok yang telur melawan enam penjajah. puluh Kira-kira yang mana nih? Apakah yang A? Membiasakan membuang sampah pada tempatnya? Apakah yang B? Ya, mikirnya beda ngechat, Bun. Mematuhi Hah? rambu-rambu lalu lintas Apa dalam aku mau? berkendara? Apakah yang C mengikuti gotong royong kebersihan lingkungan atau Kenapa yang dia nih? melaksanakan tugas kebersihan kamar mandi? Nilai juangnya yang dia Ya, itu Bun, iki. Lelek ngomong semangat. Bunda, nggodok Mana telur kira-kira? 60 tok. Apa Ini nih? gotong royong. Iya, betul sekali. Mengikuti gotong royong kebersihan lingkungan. Ini dia Wis dilakukan takon. secara bersama-sama dengan penuh semangat, gitu ya. Ya, Karena Ya. gotong royong tadi. Jadi dia sangat semangat tentunya ya. Berarti yang C yang jawabannya. C. Kalau yang nomor 12 yang mana nih? Berdasarkan infografis di atas, perwujudan perjuangan Bung Tomo yang relevan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pilihlah dua jawaban yang benar. Yang mana kira-kira? Apakah yang A? Beasiswa untuk melanjutkan sekolah yang diberikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu? Itu ada semangat juangnya nggak sih? Nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Apakah yang B? Para atlet bulu tangkis berlatih dan berjuang untuk mempertahankan juara dalam SEA Games? Ada kata berlatih dan berjuang. Berarti ini jawabannya ya. Ya. Ya, Yang B, yang diminta itu ada dua jawaban yang benar. Berarti yang mana lagi satunya? Seorang pelajar menggalang dana untuk membantu korban bencana gempa di Papua. Ya. Apa iya? Coba lihat ibu kurang. yang D. Kurang tepat. Sekelompok pelajar menolak adanya bullying terhadap sesama manusia. Kira-kira yang tepat yang siapa yang D? D. 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 Yang D. Menolak adanya bullying. Berarti dia tadi lagi ya mengobarkan semangat ya sekelompok pelajar ini untuk menolak adanya bully. Gitu ya jawabannya berarti yang B sama yang D. Yang D. E.
Oke, kita lihat ke soal nomor 13. Oh, salah. Berdasarkan grafik tersebut, defisit tertinggi di semester pertama tahun 2019 berada di bulan. Ada yang tahu defisit itu apa? Ya, visi. Defisit itu apa? Ke kekurangan, Oh, ya, kekurangan. defisit kekurangan. Lawannya dari defisit apa namanya? Surplus, ya. Oh, Kalau surplus. defisit kekurangan, kalau surplus itu kelebihan. Pilihan. Kita lihat dulu yuk. Di sini itu ada grafik tentang ekspor dan impor, ya, ekspor dan impor neraca apa namanya perdagangan di Indonesia tahun 2019 gitu ya. Kita lihat di bulan Januari. Oh, ini nih. Jadi suatu negara ini akan mengalami defisit apabila lebih banyak impornya daripada ekspornya. Dicatat ya. Sebaliknya, negara akan mengalami surplus apabila ekspornya lebih tinggi dibanding dengan impornya. Gitu ya. Kita lihat yang defisit itu yang mana? Alias yang impornya lebih tinggi daripada ekspornya. Yang mana nih? Apa yang Januari? Januari ini ekspornya 13,9, impornya 15. Berarti ini defisit apa surplus? Defisit. Defisit, kunci ya, Januari ini defisit nih. Kalau yang Februari, ekspornya itu 12,5, impornya 12,2, artinya dia Surplus. surplus. Maret, Surplus. apa defisit? Terus, Surplus juga. April, Defisit. eh, Defisit. defisit. Karena ini nih, ekspornya lebih rendah atau lebih tinggian impornya gitu ya. Berarti ini defisit ya, juga. Berarti kalau nggak Januari, April, kita lihat Mei yuk. Ini surplus apa defisit? Surplus. surplus, Surplus juga, berarti bukan ya? Apakah yang Juni? Juni juga nggak? Surplus apa defisit nih? surplus, Surplus. Surplus juga. Berarti yang defisit itu kalau nggak Januari, April ya. ya, Ya, Pertanyaannya adalah defisit tertinggi. Berarti yang mana? Yang Januari apa April nih? April. April, Iya, dikurangkan ya. Impornya 15,4 dikurangi 13,1. Berarti berapa ini? Dia defisit 2,3. Ya kan? Kalau yang Januari dia defisitnya berapa? 15 dikurangi 13,9, 1,1. Berarti gede yang mana? Gede yang April. 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 Oke. April, Kalau surplus tertinggi itu di bulan apa? Surplus tertinggi. Pertanyaannya saya ubah. Surplus tertinggi terjadi di bulan Mei, Mei. Mei, Hah? Surplus tertinggi yuk. Maret. Iya, bulan 20 Maret, Maret. Maret ini ya, 14,1 dikurangi 13,5 berapa? 0,6. Kalau yang Februari ini berapa? 0,3. 0,3, Iya, yang Mei ini 14,8 dikurangi 14,6 ini 0,2. 0,2, Juni juga ya 0,2. Berarti yang paling tinggi mana? Maret karena ya. dia 0,6. Iya. Oke, kita lanjut. Berarti ini jawabannya tadi ya, defisit tertinggi adalah di bulan April ya. Ya. Oke. Kita lanjut yuk, soal nomor 14. Perhatikan wacana berikut. Nah, wacana di atas menunjukkan bentang alam wilayah mana nih? Kita baca ya. Ya, Keadaan alam di wilayah ini dibagi menjadi tiga, yaitu pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Rangkaian pegunungannya adalah pegunungan Andes yang membentang dari utara ke selatan dengan puncak tertingginya yaitu Gunung Aconcagua pada ketinggian 6.959 meter.
Dataran tinggi utama di kawasan ini adalah dataran tinggi Guyana, dataran tinggi Patagonia, dan dataran tinggi Brasil. Dataran rendahnya berada di sekitar lembah-lembah sungai besar, yaitu Sungai Amazon dan Sungai Orinoco dengan anak-anak sungainya. Daerah ini merupakan dataran rendah yang luas dan subur. Sebagian besar tertutup oleh hutan Amazon yang sangat luas. Wacana di atas menunjukkan bentang alam wilayah mana nih? Apakah Amerika Utara, apakah Amerika Serikat, atau Amerika Selatan, atau Amerika Tengah? Kira-kira yang mana? Kuncinya di mana nih? Ada yang tahu nggak? Yang terkenal? Hmm, Brasil, yang tahu bola nih. Brasil itu di Amerika mana? Brasil, Amazon, Sungai Amazon itu di mana? Amerika Amerika Serikat. Oh, Selatan. Iya, Brasil itu dia kan daerah ekuator ya. Jadi dia ada di Amerika Selatan gitu ya. Amazon itu juga dia adanya di Amerika Selatan. Ayo lo, dilihat yuk petanya nanti lagi ya, biar tahu pengetahuan umumnya. Jawabannya adalah yang C, Amerika Selatan. Selatan. Lanjut, soal nomor 15. Perhatikan pamflet berikut. Ini Corona. soal terakhir ya. Corona. Pamflet di atas merupakan program pemerintah yang berpengaruh pada bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial program tersebut adalah, ini apa sih? Kejadian corona ya. Ya, Kalian ngalami masa-masa corona nggak sih? ya, Alami ya. ya. Ketika corona yang terjadi apa? Sekolah Hidup daring. di rumah. Sekolahnya daring. Sekolah kalian di lockdown gitu ya. Ya, Kalian ya, belajar dari rumah gitu ya. Harus olahraga, harus pakai masker, ya, harus pakai sabun. Terus apa lagi? Harus minum air yang di rumah. banyak. Kalau ada gejala demam, sesak nafas, langsung ke rumah sakit atau puskesmas, gitu ya. ya. Nah, itu adalah kejadian-kejadian selama corona. Yang mana terkait dengan soal ini, itu kita bertanya tentang bentuk perubahan sosial. Ada yang tahu bentuk perubahan sosial macamnya ada berapa? Ada dua. Dua. Iya, bentuk perubahan sosial itu ada dua. Ada evolusi dan ada Revolusi. revolusi. Kalau evolusi itu perubahan sosial yang terjadi yang bagaimana? Cepat. Hah? Yang evolusi Lambat. lambat ya. Jadi evolusi itu adalah perubahan sosial, bentuk dari perubahan sosial yang mana terjadinya itu sangat lambat, terencana, direncanakan dalam jangka waktu yang lama. Itu adalah evolusi. Kebalikannya sama revolusi. Kalau revolusi itu adalah perubahan sosial yang dia terjadi secara Empat. cepat. Cepat. Iya, bahkan mendadak, merubah seluruh orientasi yang ada. Gitu ya. Itu revolusi. Nah, kira-kira ketika kalian mengingat-ingat kejadian apa namanya? Corona, dia termasuk perubahan sosial yang cepat apa yang lambat? Empat. Cepat. Empat. Yang Cepat. cepat. Betul, jawabannya yang revolusi. Karena saat terjadi apa corona, kalian itu tiba-tiba disuruh langsung pakai masker, gitu ya. Ya, betul. Ya, Tiba-tiba nggak ada apa-apa, disuruh langsung belajar dari rumah. Kan Ya, merubah tatanan yang ada tuh, yang biasanya ya, kalau belajar di kelas, di sekolah gitu ya, ya. kalian harus belajar dari rumah, rumah. iya kan? Eh, Ya, suaranya cepat, tiba-tiba sesak nafas, di rapid ternyata di antigen ternyata positif. Waduh. Harus Karantina. apa, lockdown apa namanya? Harus Karantina. karantina ya, harus diisolasi. Itu kan cepat ya prosesnya ya perubahan Ya, sosial. Berarti itu yang revolusi. musik. Kayak gitu ya. Sampai sini ada yang pertanyaan nggak nih? tidak ada. Tidak Tidak. ya. Ya, Oke, saya rasa sampai
segini aja ya untuk pertemuan kita hari ini ya. Ya, Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri Ya. untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih adik-adik atas kehadirannya. Jangan lupa Ya, satu sesi aja ya, kebetulan ya untuk IPS ini ya. ketemu satu kali ini aja. Jadi nanti di soal literasi, di soal-soal literasi itu soal literasi, berarti ada bacaannya. Saya kasih tips dalam mengerjakan soal. Kalau kalian dipaksa harus membaca pertanyaannya atau bacaan itu, kalian bacalah dengan teknik membaca cepat, gitu ya. Baca dulu pertanyaannya itu tentang apa sih? Kalian cari garis besarnya, kalian cari keywordnya itu di bacaannya. Nah, kalau kalian udah tahu keywordnya apa, kalian akan mudah. Dan juga kalian harus teliti. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena soalnya banyak ya, ada 120 kalau nggak salah. Itu kalian benar-benar harus baca dengan sesama, dengan konsentrasi yang tinggi. Kalau misal kalian ragu-ragu soalnya, itu kalian bisa tulis di coret-coretan ya, nomornya itu dibuletin. Nanti kalian ulangin lagi kalau waktunya masih ada. Gitu ya. ya, Semangat adik-adik belajarnya. Ya, ya, Literasi IPS itu gampang. Ya. Jadi ya, nanti ada soal tentang literasi IPS yang mana di dalamnya itu dimasukkan ke dalam literasi membaca. Jadi kalian harus membaca, jangan malas membaca ya. Kalian ya, latih dari sekarang, Siap. dari sekarang nih cara membaca cepat, gitu ya. Ya, Siap. Itu insya saja Allah. untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya Kak Dini mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi